sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam mempelajari pelajaran yang baru di dunia pendidikan kita di Indonesia ini, yaitu namanya KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial, dari SD sampai SMA. Nah, khusus untuk SD hanya belajar kelas 5 dan 6 saja, ya, kelas 1 sampai ke 3 belum. Nah, dari 3 pemaparan, SD hanya belajar tentang berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Nah, kita belajar ini tujuannya supaya kalian tahu apa nanti yang kita pelajari. Kalian pasti berpikir, wah, berarti yang saya kerjakan di rumah selama ini itu namanya berpikir komputasional. Kalian paham apa itu berpikir komputasional? Ya, pelajaran berpikir komputasional ini dikhususkan untuk SD kelas 5 dan kelas 6. Ya, SMP ada juga, SMA ada juga. Nah, khusus untuk tingkat SD hanya berpikir komputasional. Nah, kemudian berikutnya apa akan jelaskan apa itu berpikir komputasional. Coba baca sama-sama apa itu berpikir komputasional. Cara ini pengertiannya ini. Cara berpikir Jadi berpikir komputasional itu pengertiannya cara berpikir manusia untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tahu kalian dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari itu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh di sekolah ini. Di sekolah kita ini contohnya misalnya kalian pikir kelas itu apa yang kalian lakukan dulu? Yang pertama, mengangkat bangku, kemudian menyapu langsung. Apa dulu? Setelah mengangkat kursi, apa yang kamu ambil lagi? Sapu diambil dulu. Itu kan berpikir komputasional kamu itu kan. Saya pikir hari ini, saya angkat kursi. Setelah angkat kursi berarti kamu ambil sapu. Setelah sapu diambil apa lagi? Sapu. Itu namanya berpikir komputasional. Bukan, ada algoritmanya. Ya, tuh. Nah, nih tujuan kita belajar yaitu menyelesaikan masalah yang secara efisien dan terstruktur. Terstrukturkan skema urutan. Misalnya urutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kamu. Berarti saya sudah berpikir komputasional ya. Ya, kemudian menumbuhkan kreativitas. Artinya kamu bisa membuat sesuatu dan bagaimana cara menyelesaikannya. Contoh tadi dalam kelas kamu angkat meja, angkat kursi, ambil sapu semuanya. Setelah menyapu apa lagi? Setelah bersih apa lagi yang dilakukan? Setelah bersih berarti membuang sampah. Itu urutannya kan? Angkat kursi, ambil sapu yang kotor, kemudian sampahnya dibuang ke tong sampah, tong sampahnya lagi dibuang ke tempat tempat pembuangan akhir sampah. Itu sudah berpikir komputasional. Dah paham? Nah, tujuannya apa? Kreatif kalian apa? Kreatif kemana? Kalian yang bisa bergerak sendiri, kalian yang melakukan kegiatan sendiri. Ya, paham?
Ya. Nah, berpikir komputasional itu ada 3 konsep. 4 konsep. Nih, yang pertama apa? Konsep utama berpikir komputasional itu dekomposisi ini memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Perhatikan semuanya, Alif. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan, kemiripan. Artinya mah nampak dengan orang memegang sepeda situ dulu sepeda kalian rusak. Kalian cari ya, oh seperti itu cara memegang mah dibuka dulu banik, dibuka itu dulu. Itu namanya pemikiran, pengenalan pola. Sama juga nampak orang mengambil jus, ya kan? Kalian beli jus, kemudian kalian cari seorang tuh. Kalian sebelum di rumah. Itu namanya pengenalan pola. Kalian beli misalnya jus, dibeli buah, dipotong, dihidupkan blender, pokoknya susunannya harus berurut. Kalian tiru itu, kalian contoh itu yang kemiripan tadi atau pengenalan pola. Yang kedua, yang ketiga apa? Abstraksi koma. Mengambil yang penting, yang tidak penting ditinggalkan atau dibuang. Paham? Itu berpikir komputasional. Yang keempat, algoritma. Algoritma itu artinya mah langkah-langkah yang tersusun berurutan. Atau berurutan. Berarti urutannya 1, berarti urutannya 2 terus. Nah, kalau kalian sudah berpikir seperti itu, artinya kalian sudah berpikir komputasional. Berpikir kalian menyelesaikan masalah dengan sistem komputer. Ada dari komputer kan? Ada. Nah, jadi untuk pertama ini kita belajar dulu tentang dekomposisi. Bisa dekomposisi pelajaran kalian. Apa pengertian dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Nah, kita lihat contohnya. Tuh, merencanakan jadwal belajar, memasak dengan resep, menyusun rute perjalanan tercepat, dan mengurutkan data di komputer. Nih, tampil ini memasak dengan resep. Memasak apa yang tampil dulu? Apa yang kita mulai dulu memasak? Memasak apa yang kita ambil dulu? Kuali, terus minyak, terus sudah pertama itu kuali. Apa yang pertama? Nyalakan kompor. Berapa lagi? Ambil kuali, bagus. Ambil nyalakan kompor, ambil kuali, tuang minyak goreng. Apa lagi? Ya, disiang bumbunya, ditumis bumbunya. Dan kemudian digoreng. Setelah digoreng dimakan. Nah, itu sudah berpikir komputasional. Susunan itu kan? Yang pertama kompor, kemudian nyalakan kompor, ambil kuali, isi kuali dengan minyak, kemudian goreng ikannya. Setelah ikannya digoreng, kita ya, paham? Nah, kemudian yang kedua apa? Yang keduanya yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola tadi. Yang pertama kita pelajari dengan dekomposisi, yang kedua pengenalan pola. Mencari kesamaan pola. Misalnya kita menggoreng tadi, mencari sekuens, mencari aman masak, ditiru sekuens. Nyalakan kompor, letakkan kuali, masukkan minyak goreng, kemudian goreng ikannya. Dan setelah itu masak untuk dimakan. Sama dengan nasi di Magic, ya kan? Bagaimana cara masak nasi pertama? Beras, terus berasnya dicuci. Setelah dicuci, kasih air. Setelah kasih air, dimasukkan dalam magic. Setelah masukkan dalam magic, tekan tombol. Setelah tekan tombolnya dia berproses menjadi nasi. Itu ya. Kalian cari anak kalian seperti itu. Kalian tiru loh, kalian contoh loh. Itu namanya pengenalan pola.
Pola. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Kita ambil hal-hal yang penting. Nah, yang tidak penting tidak usah kita ambil. Contoh, kamu belajar di sekolah ujian. Kalian baca dulu yang murah, iya kan? Yang murah dulu baca. Yang payah-payah itu beko. Itu sama dengan abstraksi. Nah, ada guru nabi kan? Kerjakan dulu kalian yang tahu, yang tidak tahu nanti misalnya. Nah, itu namanya abstraksi. Nah, fokus pada yang utama saja. Sama kecuali mati buat mah, walaupun mati itu masuk dalam karuang, tetapi dia tidak diambil atau tidak dijual pun dia dikasih pun ke orang tidak akan dihitung harganya. Yang penting ya, sama dengan kalian membeli susu. Ada kalian pikirkan mereknya? Ada kalian pikirkan harganya? Yang penting kalian suka. Kalian pikirkan mahalnya? Tidak kan? Yang penting kalian minum. Yang penting kalian minum susu. Nah, itu penting tadi. Biarlah menghargai. Yang penting kalian susu. Itu penting tadi. Mahalnya, murahnya tidak perlu. Yang penting kita minum susu. Nah, itu yang abstraknya. Terakhir, algoritma. Algoritma itu berurutan. Itu ada contohnya kupas, jeruk, peras, saring, dan sajikan. Itu yang urutan tadi, Pak. Iya kan? Tomatis naskah, kita buat jus. Ya kan? Kita kupas jeruk, iya nak nomor 1. Yang kedua, peras. Yang ketiga, saring. Yang keempat, nah berurutan kok. Nah, berarti kalau kita sudah melakukan 4 komponen ini, artinya kita sudah berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional apa artinya tadi? Berpikir dalam menyelesaikan masalah, ya kan? Berpikir dalam menyelesaikan masalah, berpikir dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sistem dalam komputer. Sistem dalam komputer yang disebut itu adalah IPO. Tahu IPO? IPO itu input. Apa IPO? Input. P itu proses. O itu output. Artinya masukkan sesuatu ke mana? Ya kan? Kupas, peras, saring. Peras ini namanya proses. Proses dia. Sajikan. Sajikan itu output, keluarkan. In itu artinya masukkan. Nih, dikupas jeruk, diperas jeruk, diperas kok kita masukkan ke dalam blender, diproses dia kan naskah, diproses dia kan. Nah kemudian kita saring. Nah sajikan kok masuk ekor, sajikan keluar enggak? Nah namanya output namanya tadi. Ya, jadi input apa maksudnya adalah input, proses, dan output. Itulah namanya berpikir komputasional. Apa yang berpikir komputasional, Aska? Cara berpikir menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sistem dalam komputer. Sistem komputer itu berurutan tadi. Kalian takkan nomor 1 berurutan nomor 2 ke bawah. Ada anak komputer terbalik-balikan? Nah kan? Nah, kita berpikir tadi. Berpikir komputasional tadi ya. Nah. Dah, udah paham ya? Nah, jadi manfaat kita belajar ini adalah yang pertama apa? Kalian mampu menyelesaikan masalah sekarang. Walaupun sebesar apapun masalah bisa kalian selesaikan. Bacakan kawan kalian mah bisa kalian selesaikan. Makanya dulu. Kalau bacakan kawan yang banyak kita ditanya dulu kan apa masalahnya. Setelah tahu masalahnya, baru ditanya cik-cik dosen salah dari itu berpikir komputasional itu. Berarti kan yang besar itu apa masalahnya sampai si Gibran dengan syariat bertengkar. Ditanya sama Syafis apa masalahnya. Bapiki Syafis, oh masalahnya itu. Nah, setelah Syafis menanya itu namanya input itu. Tanya dipanggil si Gibran, dipanggil syariat apa masalah bertengkar. Berarti itu namanya input.
kamu tanya Syarif, tanya si Gibran, bicara si Gibran, bicara Syarif, itu namanya proses. Nah, selesai didengarkan kedua-duanya, selesailah masalah itu. Sudah tahu apa titik permasalahannya. Nah, selesai itu akhirnya mereka berteman kembali. Itu namanya ada masalah. Jadi belajar komputasional itu supaya kelas 5 itu dan kelas 6 Aska bisa menyelesaikan masalah apapun masalahnya yang dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, dan kalian berpikir kritis. Jadi kalau kalian masih berpikir kritis Aska, misalnya ada orang siapis, salah tuh mah, nggak bisa seperti itu loh. Baca Pak, selesai masalah itu. Kritis kalian, kritis mah, yang nggak cocok di dalam kalian protes. Yang kritis kamu. Ya, nah berikutnya adalah mandiri dan inovasi. Kemudian dasar coding. Nah, dasar coding. Kau kalian coding? Coding itu kode. Ya, kode. Aska. Apa itu coding? Kode. Dan kecerdasan artifisial ini dasarnya nih. Dasar berpikir komputasional itu dari coding itu. Dasar coding. Coding itu kode, misalnya Pisma. Kasih nadaran angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Itu coding namanya. Ya, loncat si Yapis. Kemudian lari. Kata si Gibran sama si Ibrahim lari sudah pasti yang coding. Ya. Kalau kecerdasan artifisial itu yang membuat benda-benda bergerak dengan sendirinya, melakukan pekerjaan sendirinya. Contohnya HP. Bisa ada kalian saya ambil HP permainan ludo itu. Bisa ludonya bergerak sendiri kan? Itu ada di situ kecerdasan artifisial. Ada kalian lihat misalnya mobil jalan sendiri ada? Ada kalian lihat mobil jalan sendiri tanpa ada supir? Ada, itu di dalamnya ada kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mah AI namanya. Ya. Nah, jadi sebelum kita simpulkan, kita breaking dulu. Breaking, semuanya berdiri. Breaking. Nah, breaking kita sampai putar ya. Satu semuanya. Siapa yang tidak melakukan breaking, artinya dia tidak suka dengan pelajaran ini. Nah, supaya tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak, sekarang kita breaking semuanya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, bertanya. Siapa setelah menjelaskan tadi, siapa yang bisa mencontohkan contoh dekomposisi atau pemecahan masalah dari awal sampai akhir? Tadi siapa contohkan di kantor? Bisa, itu tangan. Harus susah menjawab. Makanya untuk kelas 5 pelajaran ini. Ini contohnya membuat zero, menyiapkan bahan, memerah, sebenarnya menyajikan. Nah, itu namanya dekomposisi. Yang tahu tunjuk tangan. Nah, siapa yang sudah pernah melakukan itu di rumah? Nomor 1 dekomposisi. Membuat zero. Siapa yang sudah pernah di rumah? Belum pernah? Hah? Selain zero kan banyak. Apa? Selain zero itu banyak. Mau apa? Ini dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu yang melakukan di rumah, tapi diperlukan. Contohnya
membuat zero, siapkan bahan, diperas, disaring, disajikan. Kita berpikir dulu, tidak mungkin kita peras langsung kan? Itu disiapkan buah dulu kan? Nah, kita berpikir komputasional. Ada siapa di rumah yang lain? Yang sudah pernah lakukan di rumah atau di sekolah? Banyak. Dari rumah ke sekolah. Pergi ke sekolah, apa yang pertama? Pikiran kalian Pak, di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Hah? Mandi. Langsung mandi dulu. Bangun tidur, kemudian setelah bangun tidur apa lagi? Askar. Setelah bangun tidur apa lagi? Membersihkan kamar tidur. Terus ambil handuk, oleh apa lagi? Mandi. Sapu badan, kan gosok gigi, kemudian selesai mandi. Ya, kalau sampo disampo. Itulah namanya tadi berpikir komputasional. Kalau berpikir kalau pagi-pagi bisa. Ya kalau lalu tuh bersihkan tempat tidur. Iya kan? Ya, baik semua. Mandi, ambil sabun, ambil sampo, ambil odol, gosok gigi, selesai mandi ambil handuk. Kemudian pakai baju sekolah. Itu sudah berpikir komputer. Nah, siapa yang bisa lagi nih memberi contoh yang baru? Bisa, perhatikan kalau belajar tuh. Ayo apa? Yang lain. Banyak dalam proses apapun, dalam membuat apapun terserah. Kan kreatif, dari kreatif itu membuat apapun. Contohan cek lain. Kue. Gadang kue kan? Iya. Bahas supaya kue gadang tuh bisa nak kue gadang tuh kita bagi sama banyak kawan. Bisa dipangan kue itu. Dipotong. Kecil. Iya kan? Berarti kalau kita aku kue selada kuah kawan masak 20 orang. Bahas supaya dapat kawan sampai. Kalau potong ada beberapa bagian kecil. Nah itu sudah berarti kalian sudah berpikir komputasional. Kan masalah besar tadi kan. Digadangi kue itu terus itu 20 orang puasa. Sudah. Bapak bisa kue kok kita bagi sama-sama banyak. Harus dapat kawan dan sadue. Itu Nah kalau apa yang lakukan? Dipotong kuenya menjadi bagian. Nah itu sudah namanya berpikir komputasional. Nah itu yang berpikir komputasional. Di komputer juga seperti itu. Di urutannya nomor 1 nomor 2 ekor, nomor 3 ekor. Itu namanya berpikir komputasional. Ya, paham? Saya bisa ambil contoh lain tentang rekomposisi. Karena rekomposisi yang kita pelajari. Saya tahu. Dan kalau kalian tahu dapat nanti persepsinya penilaian kalian. Coba sebutkan satu contoh. Ada nanti penilaiannya apa persepsinya. Aska, ada yang tahu? Coba Jose. Membuat? Iya membuat apa dulu? Ayo Maya. Bagus. Memotong bambu yang pertama, yang kedua? Iya menyisir bambu, bagus. Mengikat bambunya, ya bagus. Apa lagi? Si Jose yang bicara ya. Kemudian? Ya melem kertas, kemudian? Memasang tali. Menerbangkan. Itu sudah berpikir komputer. Ya, apresiasi. Kasih. Benar. Yang disebutkan si Jose membuat layang-layang itu sudah berpikir komputasional, iya. Menurut Anda, berpikir komputasional, lacur komputer tak si Jose itu.
Berarti ambil bambu Pak, kemudian bambunya disisir Pak, kemudian dibingkai Pak, diikat Pak, kemudian kasih lem kertasnya Pak. Terakhir mau diterbangkan. Iya, itu namanya berpikir komputasional. Nah, sebelum kita masuk kesimpulan, masih ada yang bisa menjawab seperti si Jose? Siapa? Berarti si Jose, tujuan pembelajaran kita berarti dapat ya, bisa meningkatkan kemampuan dan kemampuan berpikir si Jose. Apa pikir si Jose langsung berarti tercapai tujuan kita. Berpikir si Jose langsung yang karangan layang-layang benar. Hah? Nah, tujuan pembelajaran kita tadi itu kan berpikir. Bisa si Jose berpikir setelah apa karangan lain lah. Sudah kita simpulkan. Sudah lain. Ayo, yang di tangan berarti sudah. Gimana Ran? Berpikir kamu berpikir sendiri. Ayo, ada lagi. Pak? Apa tuh? Apa tadi Ran? Ah, coba berkali komposisinya. Nah, yang belas, terus kaleng, terus dipaparkan kalengnya, terus digolongkan bais, terus dilakukan, terus kasih botol, terus lagi pemantiknya, terus nah, terus apa yang terjadi? Terjadilah ledakan. Itu sudah berarti sinadran sudah berpikir komputer. Ya, ada sinadran apresiasi, kasih. Wow. Dan tepuk tangan untuk sinadran. Bagus. Berarti tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini. Kalian bisa berpikir komputasional. Nah, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, berarti bukan hanya komputer yang bisa berpikir, manusia juga bisa berpikir. Baal cara itu menyelesaikan masalah. Nanti Askalah. Komputer saya yang bisa berpikir, manusia juga bisa. Saya berpikir tadi bambu yang sepanjang baal supaya bisa menjadi layang-layang. Itulah berpikir komputasional, kan nggak ada bambu kan? Bisa bambu jadi ketek-ketek kan? Berarti bukan hanya komputer yang bisa berpikir atau menyelesaikan masalah, manusia pun juga bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir kita untuk di masa depan supaya kita menjadi anak yang mampu bersaing di dunia teknologi dan bisa bersaing juga dengan anak-anak sekolah di luar negeri. Nah, artinya kalian selama ini di rumah sudah berpikir komputasional. Hanya komputer yang bisa berpikir, manusia juga bisa. Komputer berurutan, manusia juga berurutan. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, silakan boleh pulang. Berurutan ya, kelompok sini dulu. Mas. Baik-baik pulangnya lewat darat tuh. Bagus, ini lagi.
dibagi